Baik, Dolara Victor, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Di pagi hari ini semoga kita semua senantiasa diberikan pada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji dan menimba ilmu di Fajar Syarah Al-Fikr. Baik, Dolara, kali ini kita akan ngaji bengkel hati bersama guru kita bersama, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazil Al-Ratri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Direktur Utama Dasa Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Dulur, nanti Anda juga bisa berinteraksi langsung juga bersama beliau di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik, Dulur, beliau sudah hadir. Kita langsung saja kita simak kajian pada pagi hari ini. Kita sama-sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat seger waras, Yai, hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur El Victor masih sehat. Kami beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga dulur-dulur El Victor juga senantiasa sehat, karena sehat itu adalah utama ya, utama. Karena bisa ibadah, bisa semuanya karena sehat ya. Dan sehat itu tentu harus kita jaga, kita syukuri. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul lisan salamatul insan fi hifdzil lisan, sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini semuanya diparingi sehat, mudah-mudahan tambah sehat, dan semuanya selalu ditulungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya sampaikan terima kasih yang seagung-agungnya kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah lewat dana sosial Al Jihad Surabaya. Jadi donatur atau donasi Bapak Ibu sekalian utamanya untuk adik-adik yatim, untuk adik-adik yatim piatu yang diasuh oleh Ponpes Al Jihad, juga untuk pengembangan Islam melalui pondok pesantren Al Jihad ya. Mudah-mudahan sedekah infak Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang berlipat ganda. Pak Ishak dan Dulur Victor, kami atas nama Al Jihad itu bisanya hanya mendoakan kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya berapapun infak dan sedekahnya. Setiap event zikir di Al Jihad itu selalu didoakan. Kalau hari Kamis malam Jumat itu ada Fatihahan. Iya, itu mulai jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya, sampai jam setengah 2. Semua Pak Kiai dan santrinya. Ya, jam 12 malam setiap Kamis malam Jumat. Kadang ya imam, kadang ya saya yang mimpin. Dan semua santri putra putri ikut. Seluruh santri ikut mendoakan para donatur gitu.
Jadi diawali sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, terus baca Fatihah 100 kali sampai 1:30, terus mendoakan para donatur. Itu ya, itu yang satu, belum banyak ya. Ada sholawat nariyah itu dibaca 4.444. Ya, itu setiap Rebu, malam, Kamis. Istiqomah. Yang baca santri, ya ada ustadznya. Anak yatim itu sore, kalau malam kan ngantuk ya. Kalau adik-adik yatim itu jam 4:30 sore itu istighosah. Tiap hari. Tiap hari istighosah di pondok itu. Kalau Rebu, malam, Kamis apa tadi? Sholawat nariyah 4.444 kali, itu dimulai jam 10 malam. Yang donatur ini luar biasa. Makanya saya sampaikan, ayo sama-sama bersinergi, sama-sama nulung Islam, bantu agamanya Allah ya, lewat dasa ini. Nanti kalau Senin malam, Selasa itu jam 10 malam itu baca surat Yasin. Surat Yasin 11 kali gitu. Kadang ya 3 kali. Jam 10 malam semua santri, putra-putri. Adik yatim enggak ikut karena sudah malam. Yatim itu setiap hari sore asar itu pada asar. Kalau malam bulan purnama, malam bulan purnama itu ada namanya Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna. Ya Rahman, 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 Ya Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim gitu. Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus gitu. Sampai terakhir Ya Sobur. Itu setiap bulan sekali, malam bulan purnama. Yo santri tahfidz, santri pokoknya yang mengaku santri ya ikut semua. Dan ini event-event seperti itu, kegiatan-kegiatan itu selalu ada doa, mendoakan para donatur. Itu karena Pondok Al-Jihad tidak bisa balas apa-apa kecuali dengan doa. Maka tolong Bapak Ibu yang ingin bersama-sama ngalap barokahnya adik yatim, niat nolong agama Islam lewat dasa Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, monggo bisa daftar di nomor HP saya. Nomor HP saya 081 123 6767. Saya ulang 081 123 6767. 6767. Itu nanti dengan WA, kirim nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi 50.000 tiap bulan nggak apa-apa, 100.000 juga nggak apa-apa. Saya pun wis pokok berpartisipasi, istiqomah, rutin diambil mas santri, nanti ada majalah yang diantar. Masya Allah. Ada piagamnya juga ya? Ada sertifikat menjadi donatur tetap gitu. Itu mudah-mudahan dulur efektor selalu ditulungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kulo insya Allah umroh lagi itu tanggal 7 Januari. 7 Januari. Iya, 7 Januari. Insya Allah tanggal 7 hari Sabtu 12 hari nanti. Yang juga yang mungkin pengen umroh bersama saya ya bisa WA
Nomor tadi, nomor 67 tadi. Ya. Tinggal berapa seatnya? 7 atau berapa? 7 orang. Alhamdulillah. Baik, dulur Al Victor, pagi hari ini kita mengaji tentang lisan. Ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53. Coba ya. Surat apa? Al-Isra ayat 53. Silakan buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yakunu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dawuhnya Allah, wakul dan katakan Muhammad sampai nonang umat iku, li ibadi terhadap hamba-hambaku, yakulu kalau ia mengatakan allati hiya ahsan, maka hendaknya mengucapkan yang baik. Ini ayat ini turun ketika banyak orang musyrik dalam berdebat, dalam berdiskusi pada yang suka mencaci maki, itu harus dibalas dengan ucapan yang baik. Ya, orang yang ngilokno, orang yang membenci aja harus dibalas dengan yaqulul lati hiya ahsan. Makanya dulur, monggo kula jenengan ngomong sak ngomong niku sing apik. Jarene Cak Isa, Mas Isa, ojo syukur njep, ojo syukur ngedap terus. Itu. Jadi ini penting. Dan ini disampaikan oleh Allah, pesan khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang musyrikin, menghadapi orang-orang yang suka mencaci maki, menghina kita. Yaqulul lati hiya ahsan. Ucapkanlah ucapan yang baik. Karena apa? Karena ucapan yang baik itu cerminan dari hati. Hati itu cerminan dari kualitas iman seseorang. Dan iki nek diwalik, dandani iman iku dengan coro noto ati. Noto ati corone njogo lisan. Understand? Yes. Gitu. Absolutely. Jadi iman niku didandani, iman niku dipupuk, iman itu dikuati dengan cara menata hati. Nah, menata hati ini dengan cara menjaga lisan. Itu loh, menjaga lisan. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, orang yang akalnya sehat, lisan ada di belakang hatinya. Lisan ada di belakang hati. Lidah ada di belakang hatinya. Itu orang yang akalnya sehat. Jadi atine didhisikno, lisane dikek mburi.
Maksude, nah ngoten lho. Wong niku nek akale sehat, arep muni iku mikir dhisik. Masyaallah. Iki engko nyinggung wong ta ora. Iki muni ngene iki kira-kira lara ati apa ora. Gitu. Makanya ucapan itu bener kata Sayyidina Ali, al-lisanu mir'atul qalb. Lesan itu jadi cermin isinya hati. Dan orang-orang yang tidak berakal sehat, alias orang-orang yang tidak pinter, bodoh, itu selalu lidahnya di depan hatinya. Dadi dhisikne omonge karo kan kathah saniki. Makane wong niku kadang-kadang ana wong mergo napa ucapan niku iso dadi tukaran. Ayat niki jelas, inna syaitana yanzahu bainahum. Karena sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi karena orang itu kalau sudah hatinya jelek, itu ucapannya terus ucapan yang jelek. Dan itu pasti akhirnya memunculkan satu perselisihan. Mergo gak iso njaga lesane. Umpama ana wong ngomong enak-enak tapi ngomong itu gak enak, iso bacokan. Fakta itu. Lho iya toh. Coba. Masih sak kan wong Madura. Terus sampean diloroi. Ayo, Mas, gak ada. Matamu lah tapi umpamane. Umpama. Mangkel napa mboten? Naik pitam. Lah. Iso punya ndak celurit iki. Wong ngomongnya gak enak. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini jelas pesan Allah Subhanahu wa taala. Orang memperbaiki iman itu dengan hati, dengan hatinya. Memperbaiki hatinya itu dengan menjaga lesannya. Lesan itu Joko. Ojo syukur. Kula nek ningali TV niku duka. TV niku kan ngundang wong pinter-pinter. Pinter, tapi pinter omong. Tidak mampu menjaga lisannya. Bahkan satu dengan yang lain saling merendahkan, saling menghina, membodoh-bodohkan satu dengan yang lain. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Kane kula jenengan muga-muga uripe niki ditulungi kali Gusti Allah. Nggih. Muga-muga nggih senantiasa iso njaga lesan. Nggih. Banyak itu. Pesan Nabi itu kalau diamanai ya dapat dipercaya, kalau diamanai dijalankan. Wa idza haddasa, itu apabila kamu ngomong hendaknya yang jujur. Cara menjaga lisan sendiri. Nah, ya cara menjaga lisan ya diam. Obatnya itu diam. Ada hadisnya itu. Jadi cara menjaga lisan itu diam. Diam. Itu diam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, diam itu adalah ibadah. Ngoten lho.
diam. Ya kuncinya harus diam. Itu ada itu pesan Nabi, yaitu satu, apabila kamu dipercaya hendaknya melaksanakan amanahnya, dan wa idza hadatsa, apabila kamu berbicara hendaknya bicara yang benar. Makane ngapunten. Dulur Al Victor Masisa, apa wong kuno iku kok nek mandi itu nek ndonga iku kok mandi. Orang dulu itu ya. Iya toh. Wong sepuh-sepuh iku apa nek ndonga kok mandi. Kadang buatan pinter ya. Padahal gak sarjana. Gak sarjana. Nggih napa mboten? Nggih, leres ya. Gak sarjana, tapi nek ndonga kok mandi, karena wong kuno iku nek iya ya iya, nek ora ya ora, nek mantuk ya iya, nek godhek ya semua. Makane punya saving dia. Wong kuno gak sarjana, tapi doanya makbul. Kenapa? Karena ucapannya itu bisa dipegang. Masya Allah. Artinya doa makbul itu juga syaratnya bisa menjaga lisan. Iya, salah satu syaratnya itu kalau mampu menjaga lisan. Makanya di dalam di bahasa di mana di Indonesia itu kan bahasa itu Masya Allah, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa pun ada kromo, apa masih kromo indil, kromo apa maneh, ada bahasa ngoko, ada bahasa kromo inggil, kromo andap, kromo halus, iya toh, mangan, terus apa maneh, dahar, ngoten. Mangan, dahar, ono sing kasar, badok, ono sing kasar maneh. Jadi bahasa itu ada yang jelek, ada yang lebih jelek lagi, ada yang baik, ada yang lebih baik lagi, bahasanya gitu. Bahasa itu ada yang apa tadi? Ada yang baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang jelek, ada yang lebih jelek lagi. Coba dahar, mangan, apa mau? Badok, ono maneh, jeglak, nyosor, Allah. Lah niku penting. Dan sekarang bahasa-bahasa begitu banyak orang sekarang yang sudah tidak bisa. Iya, sudah nggak bisa. Bahkan di perguruan tinggi itu ngapunten, prodi atau program studi yang minatnya sangat minim itu kalau udah jurusan bahasa Jawa. Iya, gak pate ono peminati. Golek sing bahasa-bahasa sekarang ini kan bahasa Inggris. Itu ada lagi ya sekarang lagi lagi diburu itu, yaitu bahasa Mandarin. Ya, Mandarin, bahasa Jepang. Teman saya itu jadi kuliah di IKIP itu kalau dulu itu ya. Sekarang UNESA itu bahasa Jepang. Ya Allah, yang jurusan bahasa Jawa itu gak patek laku. Kalau di UNUSA, Universitas NU itu ada bahasa Inggris. Ada pendidikan bahasa Inggris itu ada. Gak ono bahasa Jawa. Gak patek ono bahasa Jawa. Peminati. Padahal itu ya penting itu. Masya Allah. Masya Allah, penting. Di pondok ada. Ya sekarang di pondok itu kan ada ngoko, kromo inggil itu kan ada. Diajari begitu akhlak, tata krama, sopan santun gitu ya. Jadi maka kembali kepada topik pada pagi hari ini, bahwa
orang-orang yang akalnya sehatlah orang yang lidahnya ada di depan hatinya. Tapi orang-orang yang akalnya tidak sehat, mereka meletakkan hati itu di depannya. Tapi kalau orang yang sehat akalnya, itu lidah ada di belakang hatinya. Masya Allah. Jadi lidah itu dimburi, disikno atine. Tadi ada pertanyaan, ya apa carane Pak Sugeng? Carane ya sukut, diam. Dan diam itu adalah ibadah. Dihitung pahala itu. Ya dihitung pahala. Diam itu termasuk ibadah. Kalau misalkan begini ya, kalau sudah terbiasa seperti itu, kebiasaan gitu ya. Nah, cara untuk itu merubah kebiasaannya. Diam nggak bisa ya. Diam ini nggak bisa karena sudah terbiasa. Bisa, semuanya dilatih bisa. Bisa. Yang tidak kebiasaan tidak baik bisa menjadi baik itu ya sedikit-sedikit harus dilatih. Bisa. Masya Allah. Ya. Lisan ini apakah bisa menjadi jariah juga ya? Makanya ada, karena di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa man iktasama billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, qulil haq au yaskut, berkatalah yang benar, kalau enggak bisa ya diam. Katakanlah yang benar, kalau gak iso meneng. Jaga lisan niku. Sebab sumber dari sebuah masalah, sumber dari sebuah konflik itu karena satu di antaranya adalah karena tidak bisa menjaga lisannya. Omongan niku. Makanya bahasa saya yang sering saya sampaikan, sing bener iku nek arepe bedil nembak iku diinceng dhisik. Itu bahasa saya itu. Nek arepe nembak iku diinceng dhisik, lagi ditembakno kenceng dor ditembakno. Lah wong sakniki niki mboten. Nembak dhisik lagi diinceng. Ya nembak dhisik terus lagi diinceng. Wis ya apa? Kan gak pas. Gak logis. Mestine kan nembak iki diinceng, dikeker pas ngene, mature begini, ngomongnya begini. Ngene iki ku pas apa enggak? Tak sampene wong tuwa iku pas apa ora? Ngene iki tak sampene wong iku kira nyinggung perasaan apa ora? Kan diinceng dhisik jenenge. Sakniki mboten. Zaman akhir niku masyaallah. Nembak dhisik ngincenge keri, pelurune wis entek. Getun buri. Kejaga lisan, ini pesan suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat itu diakhiri dengan inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Jadi kalau sudah orang itu gak bisa menjaga lisan, akhirnya membuat orang berselisih, maka akhirnya itu sebenarnya diuraki sama setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau ini ya ada kulil haqqa walau kana murrah gitu ya. Katakanlah walaupun pahit. Misalkan gitu, bagaimana dengan jujur? Ya, itu kaitannya dengan dakwah. Dengan dakwah, ya misalnya ayo sholat, itu kan hak, harus disampaikan. Walaupun itu disampaikan ke istrinya, anaknya, nak sholat, ayo bu sholat, katakan yang hak. Walaupun itu pahit, orang berdakwah itu ya begitulah. Ya nggak mungkin lah ucapannya selalu menyenangkan pada orang. Kan orang-orang hatinya sakit itu belum tentu ketika dinasihati itu mau menerima.
katakan yang benar. Nak, ngaji ben uripe barokah. Saya sampaikan di zaman akhir ini jarang orang yang mengedepankan Allah itu, jarang. Rata-rata mengedepankan akalnya. Banyak orang yang mengedepankan akalnya, hanya mengedepankan logikanya. Dipikir itu nek wis pinter, nek wis logikane bagus pasti benar. Tidak bisa hidup ini dilogikakan semuanya itu. Gempa ngoten niku. Sakniki sing mati 300 lebih niku piye nek logikane. Nggih napa mboten? Menurut ramalan cuaca BMKG akhir-akhir ini banyak longsor, banyak banjir. Sumenep banjir. Nggih ta? Ndek dalu. Kula ndek dalu teng Benjeng niku nggih ngoten. Gak ono udan tapi dalane niku mobil iso nglangi ngoten. Dari mana air itu? Dari Sungai Lamong. Nggak bisa. Sopo sing iso nyetop udan nih. Makanya kita belajar di dalam hidup ini kita kedepankan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan akalnya. Maka akal tetap digunakan, tapi jangan dijadikan imam akal itu, jangan dijadikan yang terdepan, ya. Tapi jadikanlah iman kepada Allah itu yang segala-galanya. Jaga lisan, dandani iman, dandani dengan hati, dandani dengan menjaga lisan. Banyak diam, karena diam itu adalah bagian dari ibadah. Orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan yang hak. Kalau tidak bisa sukut, diam. Ayo kita nanti ojo ngetap terus. Nomane gosip ya. Ngetap terus bom melete bom. Masya Allah. Nggih. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Dulur, kita akan lanjutkan lagi dulur kajian pada pagi hari ini. Luar biasa mengingatkan kepada kita semua ya, agar senantiasa menjaga lisan. Kita akan lanjutkan namun setelah jeda berikut ini. Ya, baik dulur Al-Victor, silakan kita lanjutkan kembali 081234939390. Baik Yai, sudah ya. Yang masuk ini pertanyaan. Nggih. Boleh dibaca ya. Monggo. Dari Ibu Indah. Assalamualaikum, semoga Kiai keluarga Mas Ishak dulur Al-Victor senantiasa sehat walafiat. Yai, saya mau tanya. Iya. Diam dalam hadis Rasulullah tadi orientasinya kemana dan seperti apa? Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian dulur Al-Victor yang saya hormati, ya diam dalam arti orientasinya tidak mengucapkan yang jelek-jelek. Yang tidak diam dari kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain. Kalimat yang menyinggung perasaan orang lain gitu. Tapi kalau memang itu mengucapkan yang memang harus dibutuhkan, ya harus tidak diam. Guru misalnya, ya jangan diam. Mubaligh, ya harus menyampaikan. Khotib Jumat misalnya. Tapi ada hal-hal yang harus diam itu ketika bagaimana hidup ini jangan sampai menyinggung orang, merendahkan orang gitu ya. Maka marilah kita belajar menjadi hati yang baik, begitulah. Dandani hati itu yang baik. Karena memang lisan itu cerminan dari hati. Kalau orang itu hatinya kotor, itu ya
ucapannya itu yang kotor-kotor itu. Bisa muni jaran, iso muni misuh, iso. Ini bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak mendidik ya. Di TV itu ada yang kadang-kadang bahasa yang tidak mendidik itu, ya kurang pas itu. Makanya harus ya boleh itu sebagai budaya, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak tepat yang membuat masyarakat itu menjadi tidak terkontrol, mampu menjaga lisannya. Orientasi yang kedua adalah ya memang diam itu adalah emas ya, menyelamatkan manusia dari kejahatan, dari permusuhan itu ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Oke, ada kita terima. Nggih. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinten Bu, dari mana? Monggo Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di UPN nggih. Alhamdulillah. Iya. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, Masya Allah. Amin. Nggih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada dua pertanyaan ini ya. Yang pertama, apakah niat itu termasuk menata hati? Yang kedua, ketika waktu kita dicaci maki, lebih baik diam atau membalas itu? Ya kalau dicaci maki saja tidak usah balas. Wong dicaci maki aja. Dicaci maki aja ngapain? Tidak usah, didiamkan saja. Karena memang diam itu ya berat. Makanya diam itu ibadah. Iya. Ibadah tanpa jerih payah itu ya ibadah. Ya diam itu. Allah. Jadi ibadah tanpa jerih payah itu ya diam itu. Makanya orang-orang besok orang yang masuk surga dulu itu menurut saya orang bisu itu enggak iso ngrasani kok. Iya, iya. Ya apa dah rasa. Ono hikmah itu. Kalau gini ya, sabar itu ada batasnya. Itu bagaimana ini? Ada batasnya, ada. Kalau nanti saya diam nanti diinjak. Wah, sabarnya ada batasnya. Kapan? Kalau sudah mati. Siapa bilang nggak ada batasnya? Ada batasnya kalau sudah mati. Ya, kalau selama belum mati ya harus sabar.
Nggih, ya. Jadi ibadah itu adalah apa? Jaga lisan itu ibadah tanpa jerih payah. Perhiasan tanpa harga mahal. Alhamdulillah. Apa tadi? Diam itu adalah perhiasan tanpa harus repot mahal. Wong meneng iku indah itu. Perhiasan tanpa harus berbiaya mahal itu ya, diam itu. Alhamdulillah. Ya, monggo. Satu pertanyaannya. Iya. Dari Assalamualaikum Yai, saya kok merasa kalau saya bisa jaga lisan di saat saya puasa Senin Kamis ya. Kalau hari-hari biasa susah jaga lisan. Maksudnya banyak bicara. Kadang taunya setelah keluar lisan tersebut langsung sadar bahwa itu melukai perasaan yang lain. Bagaimana ya Yai kalau untuk bisa hati-hati ini? Iya. Memang puasa itu kan suruh banyak diam. Karena apa-apa gak enak. Iya kan, baunya orang puasa itu gak enak. Ya, tapi besok kalau sudah wafat itu akan menjadi bau yang sangat harum, yang akan menemani kita. Jadi puasa-puasa sunnah itu, orang puasa itu baunya gak enak. Puasa wajib itu kan. Tapi besok di akhirat ya itu akan menjadi minyak kasturi, bau yang sangat harum, karena di dunia sering puasa. Sama ya, orang-orang yang mampu menjaga lisannya di saat-saat mestinya mereka harus marah ya, harus mengucapkan, membalas, tapi dia mampu menjaganya, maka itu adalah ibadah yang luar biasa. Kan dijaga, diempet. Bisa latihan, diempet. Apalagi sampai ngerasani orang ya, ini terutama perempuan ya. Kenapa kok banyak perempuan itu masuk neraka? Itu karena tidak mampu menjaga lisannya. Kalau orang laki-laki banyak masuk neraka karena tidak mampu menjaga air kencingnya. Iya. Iya, sering kali nggak cawi itu, diselenti itu. Sering kali kalau pipis ditembakkan des, terus nyiprat, akhirnya kakinya, celananya najis. Itu sama lihat di jalan-jalan itu. Banyak nguyuh sanggon-gon. Makanya sunnah Rasulullah itu kalau pipis harus duduk. Itu sehat gitu. Masya Allah ya. Jadi banyak orang laki-laki itu ada hadisnya itu. Jadi ketika Rasulullah itu melihat lewat di makam, banyak orang yang mendengarkan tangisannya siksa kubur. Kenapa mereka kok disiksa? Ternyata hanya karena kencing. Iya. Karena enggak cawi, karena enggak suci, karena kalau membersihkan itu enggak bersih, enggak berhati-hati. Kalau perempuan kenapa kok besok dalam hadis itu banyak yang masuk neraka? Karena banyak yang tidak mampu menjaga lisannya, ngelek-ngelek wong liya, ngelek-ngelek bojone, ngelek-ngelek anake. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan ya harus dirubah sedikit demi sedikit. Padahal awake dhewe iki ya elek asline. Nek ngelek-ngelek wong niku pinter. Padahal awake dhewe ya gurung mesti apik. Isok-isok luweh elek timbangane sing di elek-elek. Ada asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi yang mereka olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok.
Baik dulur, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.